Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Semoga yang nonton masih sehat selalu, diberi rezeki selalu. Jadi di masa pandemi ini kita harus tetap semangat biar imun kita kuat. Jangan lupa ngopi. Oke, untuk meneruskan video yang kemarin, jadi saya udah dapat inverternya. Ini adalah tipe FC51 ya, Danfoss. Jadi kemarin kita sudah install, kemudian kita akan coba koneksikan online dengan drive yang sudah ada ini ya. Oke, langsung aja. Yang pertama-tama kita butuh adalah ini ya, RS485. Jadi kita butuh interface-nya yaitu USB to serial. Jadi di sini ada terminal 69 dan 68 ya di inverter. Posisinya tuh ada di bawah sini nih. Yang ini nggak kelihatan karena kameranya juga kurang gede ya, mungkin tapi udah cukup lah. Ini di sini sebenarnya ada kabel. Bisa tes. Nah, ini ada tangan saya kan. Oke. Kita coba cari. Nah, ini udah saya bukakan. Nah, ini salah satu USB to RS485, bentuknya seperti ini. Saya akan menggunakan alat ini ya. Ini karena ini murah, 15.000, dan ada link download drivernya di tokonya. Ini sangat murah ya. Jadi kalian coba aja kalau mau coba-coba yang murah dulu. Jadi linknya itu seperti ini. Bahasanya saya juga nggak ngerti ini bahasa mana ya. Tapi drivernya itu yang ini. Nanti link ini akan saya taruh di deskripsi. Jika kalian pakai yang ini, kalau pakai yang lain sama aja sebenarnya, tapi mungkin drivernya yang beda ya. Tergantung dari merek USB to RS485 converter yang kalian punya. Tapi pada prinsipnya semuanya itu bisa, cuma beda-beda driver aja biasanya. Oke, sekarang setelah kita download di sini ya, ini hasilnya saya udah download. Kita coba install driver dari USB to serial ini. Kita ekstrak dulu. Oke, udah jadi ya nih. Coba kita install. Installnya yang mana ya? Bingung nih. Kayaknya yang sepertinya yang ini. Kita coba cek ya. Kita coba install. Oke, ini ya CH341S ER INF. Cuma ada satu. Coba kita install. Set. Oke, driver install sukses. Coba kita cek di device manager ya. Kalian ketikkan ini di sini, atau di sini di Windows ini klik kanan device manager. Kita lihat di mana ya? Harusnya sudah ada ya. USB. Nah, ini ada di sini ya. Kok nggak ada ya? Coba kita tes, harusnya sudah ada ya. Ini USB 3. Nah, ini dia. CH3. Coba saya pilih dulu, ini CH340 yang tadi ya. Jadi yang filenya mana tadi? Ini kan CH3 ya, CH3. Oke. Karena kita udah install, dia udah kedetek di sini. Sekarang coba kita tes apakah bisa komunikasi atau tidak. Kita close dulu. Kita buka software yang kemarin. MCT. Nah, MCT 10 ya. Oke, kita buka. Kita tes apakah dia mau komunikasi. Kita pertama akan coba di sini ya, karena dia bentuknya serial. Lalu kita configure. Nah, di sini udah terdeteksi nih. Kalau kalian kalau di sini kosong berarti dia belum terdeteksi di USB. Karena tadi kita udah install drivernya, makanya udah terdeteksi USB serial. Oke, ininya ininya kita pakai default dulu ya. Jangan dirubah-rubah dulu. Kita coba apakah bisa langsung terkoneksi. Kita klik kanan. Kita scan di sini. Scan bus for active drive.
Oke, kita tunggu. Sepertinya agak lama, mudah-mudahan bisa. Oke, ternyata bisa. Cuma butuh waktu nggak nyampe semenit sepertinya sih. Tapi jika kalian berhasil, maka ini dia. Ini sekarang sudah terkonek dengan inverter. Oke, ini adalah parameter-parameternya. Nah, dia akan terbaca satu-satu ya. Karena di komunikasi serial, makanya dia mungkin agak sedikit lambat atau delay. Karena dia satu persatu. Jadi dia tiap detik nyeken nih. Ada merah-merah ini, dia itu nyeken isi parameter. Oke, gimana cara kita ceknya apakah dia benar sudah terkoneksi atau belum? Yaitu dengan cara kita cari di sini data readout ini ya parameternya. Lalu ada general status di sini, ada motor status. Oke, motor status. Ada drive status di sini. Ini drive status. Jadi kita coba tes dia supaya bisa mendeteksi ya. Nah, di sini kan saya udah ada nih inverternya. Coba kita hand on dulu ya secara manual. Coba kita hand on. Oke, dia running. Baru 8,3. Coba kita putar ini. Oke, 0. Kita perhatikan di sini frekuensi ya. Ini yang biru ini ya. Oke, kita coba cek. Kita naikkan ini apakah dia ikut naik? Apakah sama? Apakah sama? Oke, dia 2,6 dan sama ya. Jadi di sini 2,6, lalu di sini 2,6. Jadi ini sudah online karena dia hasilnya sama. Nah, di sini motor voltage-nya 122. Coba di sini bisa munculkan nggak ya? Kita cek. Oh, tidak bisa sepertinya. Dia harus auto ya. Ini karena hand on. Coba kita stop aja apakah dia speed yang ini akan turun. Oke, tuh. Responnya cukup cepat ya. Walaupun ini serial, tapi dia jika online ternyata cepat juga. Kita cek lagi. Ya. Oke. Kita full kan. Oke, saya belum membahas untuk cara setting-setting di inverter ya. Jadi inverter ini sebelumnya ini adalah inverter baru dan belum pernah disetting. Jadi ini saya kasih contoh dengan inverter yang misalnya kalian baru beli. Jadi sebenarnya tanpa setting apapun itu bisa langsung koneksi ya dengan serial. Yang penting yang driver tadi itu kalian bisa install dengan benar. Artinya driver itu harus sesuai dengan USB kalian. USB itu RS485. Nah, ini udah bisa ya. Jadi di sini lebih gampang untuk setting-settingnya. Oke. Nah, lalu selanjutnya saya akan kasih tahu cara untuk download ya atau upload ya atau apa ya, kadang orang suka kebalik-balik. Jadi untuk mengambil parameter yang sedang online supaya kalian bisa simpan atau backup. Jadi pertama, karena di sini ada ini ya, ada tulisan ini ya. Nah, ini ada FC051 ya, KW-nya itu 0,37 kW, tegangannya ini. Nah, ini sesuai dengan spek dari yang sedang online. Kalian tinggal drag aja. Klik, tekan, pindah ke project. Nah, maka dia akan mengambil parameter ke project. Kita tunggu sambil seruput kopi dikit. Mantap.
Oke, sudah 100%. Kalian perhatikan di sini ya, ada reading from drive finish, artinya sudah selesai. Tekan close. Nah, kita buka yang sudah kita backup di sini. Ini dia. Nah, ini adalah parameter yang sudah kita backup. Untuk cara simpannya udah saya kasih tahu kemarin kan. Oke, kita ulangin lagi nggak apa-apa biar ingat. File, save as. Lalu kita cari di desktop aja biar ketahuan ya. Di sini backup, misalnya kita namain FC51 mesin X misalnya. Lalu kita save. Ini coba kita close dulu, apakah dia berhasil ke save. Nah, ini dia filenya ya, udah backup FC51 mesin X. Sekarang kita balik, kita akan pindahkan atau upload file ini ke dalam inverter yang sudah ada. Misalnya kalian punya inverter lain yang dengan parameter sama persis, maka kita bisa copy dari sini. Ini kita klik dua kali aja, kita open. Nah, oke. Nah, di sini serialnya belum terkoneksi ya. Jadi karena kita pengaturan tadi udah pernah sekali, maka tinggal tekan yang ini aja ya, scan. Oke, kita tunggu lagi. Seruput lagi kopinya. Oke, sudah berhasil connect lagi ya. Kita online lagi nih. Nah, ini adalah project yang tadi ya. Back. Oh, ini saya lupa tulis up-nya ya. Ya, anggap aja ini backup ya, back. Oke. Ini yang di project, ingat ya, yang di project, yang di serial ini kan online ya. Jadi yang ini online. Nah, yang ini yang offline, artinya ini di file kalian. Lalu klik kanan di sini, pilih write to drive. Oke, di sini ada parameter compatibility ya. Banyak sekali nih. Nanti kita bahas coba kenapa dia muncul seperti ini. Kita tunggu sampai selesai dulu. Oke, finish. Ingat tulisannya di sini harus sudah finish ya. Kita close. Nah, kenapa dia muncul seperti itu? Sepertinya karena ini lagi running ya. Coba ini kita stop dulu. Coba saya akan stop. Kita ulang untuk masukkan datanya kembali. Kita buka. Lalu kita di sini klik kanan. Apakah ada bedanya kalau dia stop? Right.
uploadnya masih cukup lama ya, tapi nggak ada compatibility issue-nya, nggak ada ya, nggak muncul seperti tadi ya. Dia jalan mulus tanpa ada, di sini nggak ada notifikasi, isunya nggak ada ya. Oke, successful, finish. Kita close. Kita lihat. Biar kelihatan dua-duanya saya kecilkan. Nah, di sini ya. Oke, ini udah berhasil kita masukkan ya. Karena ini masih sama, kita cek jika kita rubah di sini. Misalnya ya, load and motor data. Nah, di sini nih motor data. Misalnya kita cek di sini awalnya ya. Ini karena tadi belum setting-setting ya. Kita baru upload download atau read atau write. Nah, ini kita misalnya motor frekuensi atau apa ya. Mungkin ampernya aja, ampernya kita rubah misalnya menjadi jangan di sini. Jangan online. Ini untuk membandingkan aja ya. Ini tadinya 2,09. Oke, kita yang di project. Ingat, yang di project kalau mau ngedit. Ini kita rubah jadi 1. Oke. Nah, ini ada 1 ya. Ini defaultnya yang tadi 2. Sekarang kita coba kita write ke drive. Ini sekitar 1 menit kayaknya. Bedanya ada tulisan writing ya. Kalau untuk baca berarti reading. Oke, udah sukses, udah finish, close. Kita cek secara online di sini ya. Ini kita kecilkan dulu biar nggak bingung. Oke, kita tadi rubah di motor data. Nah, ini motor karetnya udah berubah ya. Sekarang 1. Defaultnya itu tadi 2,09 di sini. Kita cek. Nih, defaultnya ini ya. Berarti kita udah berhasil untuk isi parameter secara untuk software. Jadi nggak manual, kita harus pencet-pencet di sini. Kalau punya softwarenya gitu lebih aman, karena kalau pencet-pencet di sini itu kadang takutnya salah pencet. Dan bahayanya kalau nggak hafal parameternya, kita harus reset lagi. Oke, mungkin segini dulu karena ini baru kita belajar dalam tahap pelan-pelan ya. Oke, terus apa lagi ya kira-kira? Oh iya, saran saya kalau mau upload download atau mau ambil atau isi parameter lewat software, pastikan inverter kalian itu posisinya off ya, biar semuanya itu bisa diisi sesuai dengan yang kita isi di project ini. Karena tadi sempat waktu ini running ada compatibility issue banyak ya. Itu artinya nggak bisa ketulis di sini parameternya. Bukan nggak bisa, tapi ada beberapa parameter yang nggak bisa, jadi nggak lengkap. Terus kita coba di parameter komunikasinya. Misalnya kita kecilin dulu yang online, kita balik lagi yang ke offline. Misalnya di sini ya. Misalnya apa yang mau saya rubah? Ini ya 1. Harusnya ada 2 inverter ya, tapi sepertinya kalau komunikasi itu alamat ini nggak bisa ikut berubah. Coba kita coba rubah ya, apakah bisa dia. Ini addressnya kan 1 bawaannya.
Kita coba isi 2. Oke. Coba kita write lagi. Apakah dia kalau parameter komunikasi ikut bisa kerubah? Oke, sudah muncul parameter compatibility issue. Padahal ini stop ya. Coba nanti kalau udah selesai kita cek. Kalau ada parameter compatibility issue lebih lama ternyata. Udah naik ya, isunya jadi 17 sekarang. Apakah dia akan naik terus? Lebih dari 1 menit sepertinya. Atau lebih dari 2 menit. Isunya tetap naik terus. Masih lama sepertinya. Lebih lambat ya ketika kita rubah di parameter komunikasi. Padahal ngerubah address satu doang. Udah habis kopi 1 gelas ini. Saya bikin 1 kopi dulu ya. Mungkin sambil nunggu. Oh, sepertinya banyak, sudah 40. Oke, kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita rubah di parameter com-nya, dia akan
lebih lama ya. Mungkin karena addressingnya itu dipakai di antara software ini dengan drive ini. Jadi dia mungkin mendeteksinya ini satu ya, tidak bisa ini dua, karena tadi kita setting COM-nya jadi dua. Mungkin karena itu. Jadi kita anggap ini gagal ya, karena ini terlalu lama. Kita stop aja, kita close. Nah, itu adalah gagal ya, karena di sini kita SPC portnya 2, sedangkan di serialnya itu mungkin dia mendeteksinya itu alamatnya adalah 1 di sini. Nah, addressnya. Tanda tanya. Coba kita refresh. Coba. Berhenti. Apakah dia berhenti? Gara-gara kita close tadi kali ya. Coba kita port settingnya ini jadi 1 lagi. Ini yang di offline ya. Biar sama. Kita write kembali coba. Coba. Langsung error ya. Jadi untuk parameter komunikasi kita tidak bisa rubah secara software, atau ini harus dirubah secara manual jika kalian pakai untuk komunikasi dengan PLC atau yang lainnya. Jadi selain ini bisa, yang ini yang lain bisa, kecuali parameter COM-nya ya. Dia memang harus 1. Sekarang kita ulang aja ya. Jadi kita ulang scan-nya. Oke, dia udah kembali online. Kita cek. Kita kembalikan dia 1 lagi ya. Lalu kita coba bandingkan parameter. Ini masih 1, kita coba parameter yang lain. Misalnya di RAM up-nya itu 3 bawaannya. Yang di sini kita kembalikan yang offline. Kita kembalikan karena ini harus 1 ya. Tadi kita udah coba gagal ya. Jadi kalian kalau menemukan misalnya gagal, kalian cek di sini. Bagaimana cara cek manualnya? Kalian lihat di sini ada ID 831. Berarti di sini nanti harus ada 8-31. Saya akan contohkan. Lihat menu. Sekali lagi. Ini 0 ya. 0. Kita cari angka pertama, angka 8. Cat atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah 8. Kita oke. Nah, cari 31. 31. Kita pencet atas lagi. Sampai ke parameter 31. Nah, 31 dia berubah 2. Ini yang menyebabkan tadi sebelum ini kita gagal untuk koneksi lagi, karena alamatnya sudah berubah menjadi 2. Jadi saya tidak sarankan untuk kalau misalnya kalian backup di ada beberapa inverter yang sama, tetapi untuk parameter modbusnya atau COM-nya ini masing-masing beda. Jadi kalian harus rubah manual di sini ya. Setelah kalian copy paste. Ini kita rubah lagi jadi 1. Oke. Kita kembali. Back. Nah, ini udah tampilan awal. Karena kita sudah rubah di sini manual 1. Kita cek di sini. Sorry, di sini. Nah, dia hilang lagi.
karena kita sudah rubah ini alamatnya. Jadi untuk yang sering kadang banyak pertama nggak bisa gitu, banyak pertanyaan, kadang disesuaikan atau di reset dulu di parameter 8-31 itu dijadikan 1. Sekarang kita scan lagi ya. Oke, kita terhubung kembali. Karena di sini udah 1 dan tadi parameter sana sudah 1 ya. Kita cek. Nah, ini udah 1, udah sama. Ini udah mau komunikasi nih, udah ada merah titik-titik ini. Merah yang saling bergantian ini. Ini scanning dia. Oke, sekarang kita akan rubah RAM-nya tadi ya, RAM up. Di sini RAM up-nya tuh bawaannya 3. Lalu di sini kita coba setting, kita naikkan jadi yang lebih signifikan, misalnya 50. Oke, di sini udah 50,0 ya. Pastinya 3. Sekarang coba kita write. Nah, dengan alamat yang sama dia lebih cepat. Nggak ada isunya lagi lah ya. Normal semuanya. Jadi kita santai aja ya. Tidak usah terburu-buru. Karena yang bisa buru-buru hanya yang udah ahli. Ahlinya ahli. Nah, di sini saya masih belajar, jadi saya pelan-pelan. Kita belajar bareng-bareng. Oke, udah 100% dan udah finish. Kita close, kita cek apakah RAM up-nya sudah berubah. Kita cek di serial yang online. Kita cari RAM. Ya, dia sudah berubah ya, 50. Kita cek di parameter 3-41. Selalu ingat ya, depan ini angkanya 1 angka, 1 digit, lalu ada strip 41 jika di sini, di inverternya. Kita cek. Tekan menu sekali lagi. Sudah muncul kan 0 strip. Nah, kita ke parameter 3-41 ini ya. Kita ketiga dulu. 1, 2, 3. Nah, 3. Oke. Pilih 41 ke atas sampai angka 41. Oke, 41, 3 strip 41 nih ya, 3 strip 41. Kalau di software itu nggak ada stripnya, 341. RAM up-nya 50 dan di sini ada 50,00 second. Second itu ini artinya sudah berubah. Yang kita perlu perhatikan tuh hanya di setup 1 aja ya. Setup 2 nanti ada pembahasan berikutnya. Yang terpenting itu ada di setup 1 ini ya. Oke, kita sudah berhasil lagi, kembali lagi. Oke, untuk kali ini mungkin segini aja. Ini aja mungkin sudah terlalu panjang, takutnya bosen dengerinnya. Lalu selanjutnya mungkin saya akan masuk ke beberapa fungsi-fungsi yang lain. Seperti biasa, jika ada yang tanyain bisa komentar. Jika kalian ada kendala bisa tanya di komentar. Jika suka di like, di share, jika bisa membantu menambah ilmu atau yang tadinya tidak tahu jadi tahu, atau yang mau iseng aja juga boleh. Jadi subscribe kalau nggak mau ketinggalan. Oke, terima kasih. Jika ada salah-salah mohon dikoreksi di komentar.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.